bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Upasaka Pandita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sedama, terima kasih segala dhamma. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, suatu karma baik karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kebahagiaan, kesehatan, dan punya kesempatan untuk bersama-sama kembali berkumpul di sini, dimulai dari mengulang kembali ajaran-ajaran Buddha dengan pendarasan mereka. Ini sebagai pengkondisian konsentrasi dengan membaca, yaitu salah satunya untuk meningkatkan konsentrasi, kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung dhamma, yaitu dengan melakukan meditasi. Ini sebagai sebuah pengkondisian di mana seseorang sebelum ia belajar dan urutan seperti ini di sekolah konseling ya dimulai dengan doa dulu terus ini baru memulai materi pembelajaran. Ini caranya hampir sama ya. Jadi dimulai dengan pengkondisian agar konsentrasi, kemudian hening terlebih dahulu, mengendalikan cipta, dan terakhir yaitu penyampaian materi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan materi kemarin ya, berkaitan tentang keajaiban Bodhisattva Siddhartha. Tentunya ada di dalam penjelasannya, ada di dalam Majjhima Nikaya, di dalam Acarya Abhuta Sutta. Nah, saya ingin sedikit memberikan ulasan materi di pertemuan sebelumnya tentang masa lalu dari Pangeran Siddhartha, yaitu sebagai seorang pertapa Sumedha. Pada saat itu di sebuah kota Amarawati, pertapa Sumedha hidup, dan kemudian mendapatkan warisan yang ada di orang tuanya dan leluhurnya, kemudian dibagikan semuanya dan memilih hidup menjadi pertapa di hutan. Kemudian pada saat itu ada seorang Buddha di Pangkara bersama murid-muridnya kebetulan berkunjung ke kota Amarawati. Pada saat itu pertapa Sumedha membantu merapikan jalan yang berlumpur tetapi pertapa Sumedha ini belum selesai dan kemudian belum selesai merapikan jalan untuk lewati Buddha di Pangkara dan murid-muridnya. Kemudian pertapa Sumedha ini merebahkan tubuhnya agar dapat dilewati oleh Buddha di Pangkara dan para murid-muridnya. Dan pada saat itu pertapa Sumedha memiliki ikrar, yaitu semoga dan kebajikan ini dapat menjadi Buddha di masa depan, tentunya menjadi Buddha utama, Buddha Sakya. Dan pada saat itu peristiwa itu ada seorang tokoh bernama Sumita dan Sumita ini akhirnya bersedia menemani pertapa Sumedha ini hingga mencapai pencerahan. Dan di era Buddha Gautama, ketika Pangeran Buddha Gautama masih menjadi Pangeran Siddhartha, itu ditemani oleh seorang putri Yasodhara, dan Yasodhara ini adalah yang menemani pertapa Sumedha, itu bernama Sumita. Jadi sekian berkali-kali kelahiran, hidup berpasangan dan hingga mencapai pencerahan. Kemudian saya ingin melanjutkan tentang kualitas. Kemudian dari cerita itu
Petapa Sumeda kemudian ya, terlahir di beberapa kelahiran, lebih dari 500 kelahiran lebih ya. Kemudian Petapa Sumeda terlahir di Surga Tusita ya, yang bernama Dewa Sitaketu. Kemudian dari situ kemudian meninggal dengan sadar, dan ini dinanti oleh para dewa ya, para dewa kelahiran Buddha ya, kelahiran Bodhisattva ini. Dan kemudian Bodhisattva meninggal dari alam Surga Tusita dan masuk dalam rahim ibunya. Ada cahaya cemerlang yang tak terukur melampaui para dewa muncul di dunia bersama dengan para dewa yang Mara dan Brahma. Dalam generasi ini bersama dengan para petapa dan brahmana, dengan para pangeran dan rakyatnya, dalam ruang antara yang hampa dan tanpa sadar kelam dan gelap gulita, di mana bulan dan matahari yang kuat dan perkasa tidak dapat menjangkaunya. Cahaya terang yang tak terukur dan melampaui kemegahan para dewa muncul dari makhluk-makhluk terakhir kembali di sana dan saling melihat cahaya itu ya. Jadi pada saat peristiwa itu tuh cahaya cemerlang ya, peristiwa ya, Bodhisattva masuk ke dalam rahim ibu ya, Dewi Mahamaya ya. Dan sebelumnya makhluk-makhluk yang lahir kembali di sini dari 10.000 sistem dunia ini ya, bergoncang dan bergoyang dan bergetar, di mana juga muncul cahaya terang tidak terukur melampaui kemegahan para dewa. Jadi ada beberapa ya di dalam Anuttara Nikaya dijelaskan bahwa ada beberapa ya, peristiwa ya terkait dengan peristiwa gempa ya. Yang pertama yaitu pada saat Bodhisattva masuk dalam rahim ya, rahim Dewi Mahamaya, kemudian pada saat ya, Buddha Parinibbana itu terjadi goncangan gempa. Ada beberapa peristiwa itu. Kemudian dan ketika Bodhisattva telah memasuki rahim Dewi Mahamaya, 4 raja dewa yang muda datang untuk menjaga dari 4 penjuru agar tidak ada manusia dan ataupun bukan manusia yang siapapun dapat mencelakai sang Bodhisattva dan ibunya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa pada saat proses ya, Bodhisattva memasuki rahim ibunya atau Dewi Mahamaya ya, itu dijaga oleh 4 dewa ya. Dan ini satu peristiwa ya, peristiwa yang memang ada dan ini pasti terjadi pada saat Bodhisattva ya memasuki rahim Dewi Mahamaya. Dan ada satu peristiwa ya, kita kembali ke kerajaan ya, di kerajaan Kapilavastu ya, agar kita dapat menyambungkan ya peristiwa itu, yaitu ada sebuah kerajaan bernama Kapilavastu ya, lebih dari 2.600 tahun yang lalu di utara India, di kaki gunung Himalaya tersebutlah sejumlah kerajaan besar ya dan kecil yang diperintah oleh seorang raja. Salah satu kerajaan yang dimiliki oleh suku Sakya dengan nama Kapilavastu sebagai ibu kotanya. Saat itu rajanya berasal dari kasta ksatria atau Khatria bernama Suddhodana ya. Dan pada masa itu ada sebuah kerajaan bernama Kapilavastu dan rajanya bernama Raja Suddhodana. Dan Raja Suddhodana ini berasal dari kata ksatria ya. Jadi di masa lalu ada 4 kasta ya itu ya. Yang pertama itu ada kasta Brahmana, kedua ksatria, yang ketiga ada Waisa, yang keempat ada Sudra ya. Itu masih ada. Dan kebetulan 4 nama ini di Bali sendiri sekarang masih diadopsi ya. Walaupun sudah tapi tetap mesti adopsi 4
ya bernama Kasper ini. Kemudian ada poin penting di sini, yaitu tentang kerajaan Kapilawastu ya. Kerajaan Kapilawastu peninggalannya masih ada ya sekarang ya. Yang tersisa hanya ini bekas tembok ya. Kebetulan di bulan Desember kemarin dapat belum ya ke sana ya. Dan diyakini di situ adalah bekas kerajaan Kapilawastu, yang tersisa hanya gerbangnya saja ya, gerbang. Dan diyakini di gerbang itulah ya Pangeran Siddhartha ini untuk terakhir kalinya melihat ya anak dan istrinya ya, yaitu anaknya bernama Dewi Yasodhara dan putranya bernama Rahula, untuk terakhir kalinya untuk ini ya pergi meninggalkan kerajaan di gerbang itu. Dan ada satu peristiwa satu pesan ya di sini. Raja Suddhana pada saat itu menikah dengan seorang putri dari Kolia bernama Mahamaya ya, sebagai ratu utama. Mereka hidup bahagia dan seluruh rakyat kerajaan itu mencintai mereka karena Suddhana adalah raja yang arif dan piawai. Begitu pula dengan Ratu Mahamaya yang memiliki ya perilaku moral yang sepadan baiknya. Dan sudah cukup lama ya mereka menikah ya, namun mereka masih belum memiliki keturunan, dan terutama seorang putra ya yang diharapkan dapat menggantikannya sebagai raja kelak ya, kelak ya. Dan pada saat masa itu ya ada kebiasaan ya rakyat Sakya untuk merayakan perayaan tahunan ya yang disebut dengan Utara Sala Kata ya, selama 7 hari pada bulan Asara atau bulan Asada ya. Ratu Mahamaya juga turut serta dalam perayaan tersebut ya, yang terkenal karena diperindah dengan bunga-bunga dan wangian dan perhiasan ya, dan segala sesuatu ya yang dapat membuat ya, hati damai hati membuat hati damai pada perayaan itu ya. Dan ini menjadi salah satu saran bagi ibu-ibu ya, dan bagi yang hendak menikah dan para ibu-ibu ya yang hendak ini ya merencanakan ya kehamilan ya. Ada satu saran ya yang dari masa ya, dari zaman itu yang sampai sekarang masih dapat dipraktekkan ya, yaitu dengan melakukan ya, praktek moralitas ya, dan diharapkan agar memiliki keturunan yang ya tentunya memiliki keturunan yang baik ya. Nah, dilanjutkan lagi dengan pada masa itu ya, pada hari ke-7 perayaan itu, pada hari bulan Asada ya, Ratu Mahamaya bangun pagi-pagi, mandi dengan air wangi dan memberikan dana yang besar ya, lalu memohon 8 aturan moral ya dari gurunya dan melaksanakan sepanjang hari. Nah, ternyata pada masa itu 8 latihan moralitas khususnya bagi rumah tangga itu sudah menjadi ya tradisi ya, dan ini sangat baik dilakukan terutama bagi para wanita dan ya ibu-ibu ya yang ingin merencanakan ingin ya memiliki keturunan, disarankan untuk mempraktekkan ini ya 8 latihan moralitas ya, sering disebut dengan uposatha di hari-hari uposatha ya, tentunya di tanggal 1 penanggalan lunar 1, tanggal 8, 15 dan 23.
Dan praktek 8 latihan ini meliputi yang pertama yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kita tahu bersama bahwa bahaya dari pelanggaran ini yaitu seseorang tersebut, pelaku pembunuhan tersebut akan sering sakit-sakitan, memiliki umur yang pendek, dan yang lebih jauh lagi bahaya dari pembunuhan itu yaitu terpisah dengan orang yang disayangi, berpisah dengan orang yang disayang. Kemudian mengenai manfaat dari menghindari pembunuhan yaitu dapat memiliki kemudahan dalam proses ini penyembuhan. Tentunya kemudahan dalam proses penyembuhan bisa dibantu dengan melakukan perbuatan baik di waktu yang tepat perlu digarisbawahi, di waktu yang tepat. Agar apa? Agar misalnya ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama mengalami sakit paling tidak di waktu yang tepat pula karma baik itu muncul Kemudian yang selanjutnya, praktek yang kedua yaitu menghindari pencurian. Menghindari pencurian ini memiliki bahaya, yaitu memiliki bahaya. Jadi warga atau orang-orang sekitar kita tidak percaya ketika seseorang melakukan praktek pencurian. Kemudian yang selanjutnya hidup selibat. Hidup selibat ini yaitu menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan perilaku seksual yang menyimpang Dan kita ketahui bersama bahwa bahaya dari pelanggaran ini yaitu seseorang yang melakukan pelanggaran ini akan memiliki banyak musuh. Kemudian praktek selanjutnya yaitu menghindari kata-kata kasar. Kita ketahui bersama bahaya dari kata-kata kasar yaitu dapat memicu pertengkaran. Alangkah baiknya kita dapat mempraktekkan ini di kehidupan sehari-hari agar untuk meminimalisir pertengkaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghindari segala sesuatu yang memabukkan. Dan pada masa itu segala sesuatu yang memabukkan itu masih sekitar tentang terutama minuman yang memabukkan konteksnya di masa itu Kemudian yang selanjutnya yaitu praktek menghindari makan di waktu yang salah. Nah, di sini dipahami bersama bahwa pada saat-saat hari Uposatha itu memang terutama di tanggal 15 Uposatha bulan purnama, tekanan air dalam tubuh itu mengendap tekanan air dalam tubuh manusia bagi hewan itu mengendap dan sangat pada puncaknya sehingga libido itu biasanya meningkat dan ketika makan di waktu yang salah ini bisa meningkatkan jadi perlu dipahami bersama bahwa menghindari makan di waktu yang salah ini sangat penting karena terutama di tanggal bulan purnama, tubuh kita ini yang terdiri dari 70% air ini akan pasang naik maka disarankan untuk makan sebelum jam 12 itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghindari hiburan, pemakaian parfum dan kosmetik. Nah, dalam konteksnya yang saat ini menghindari
segala sesuatu ya, hiburan, parfum dan kosmetik. Untuk saat ini mungkin lebih ke konteks ya, yaitu agar hemat ya, agar hemat ya, agar hemat dalam ini. Tetapi dalam konteks saat ini ketika ada tuntutan ya profesional, ya untuk kebutuhan kerja berkaitan tentang pemakaian parfum dan kosmetik ini dibolehkan ya, karena memang saat ini tuntutan itu ada ya, harus ini ya, harus bersih dan itu ya, harus bersih dan harus menggunakan kosmetik. Tetapi pada saat praktek itu perlu disadari karena menggunakan itu parfum dan kosmetik ini karena memang tuntutan kerja ya, terutama bagi rumah tangga ya. Kemudian yaitu yang kedelapan, menghindari penggunaan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Penjelasannya yaitu agar bisa bangun tepat waktu ya. Pada saat menggunakan tempat tidur yang tinggi dan mewah, kita sadari bahwa pada saat waktunya bangun, terutama di pagi hari ya, ini kita bangun agar kita terbebas dari kemalasan ya. Nah, ini mungkin ya saran bagi para wanita yang ingin merencanakan pernikahan dan memiliki keturunan, dan juga bagi ibu-ibu ya yang ingin memiliki berencana ingin memiliki keturunan dan diharapkan dapat memiliki keturunan yang memiliki karakter yang baik ya, dengan mempraktekkan 8 latihan moralitas. Dan berkaitan dengan praktek ini pada masa itu ya, dan pada malam bulan purnama itu Ratu Mahamaya bermimpi didatangi ya 4 raja dewa dan membawa dirinya ke kursi ya kerajaan bernama Monasila Tala ya, di dekat Danau Anotata di Himalaya. Di sana ia ditempatkan di bawah naungan sebatang pohon sala ya. Dan kemudian ada gajah putih ya, mengelilingi Ratu Mahamaya, kemudian masuk ke dalam rahim Dewi Mahamaya. Dan keesokan paginya ia menceritakan ya, Dewi Mahamaya menceritakan mimpi ini kepada raja ya. Dan karena tidak mampu menafsirkan mimpi itu, raja memanggil beberapa orang bijak ya, Brahmana, dan menanyakan artinya ya kepada para Brahmana tersebut. Dan kemudian para Brahmana ini menjawab bahwa raja yang agung, jangan khawatir, sekarang ratu telah mengandung seorang bayi laki-laki ya. Dan jika anak ini meninggalkan, pada masa itu kan ada dua pilihan ya berkaitan tentang tujuan hidup ya. Yang pertama yaitu menjadi berumah tangga, dan yang kedua menjadi petapa ya. Dan di dalam ramalan tersebut ya, ramalan para Brahmana kerajaan ya, menegaskan lagi bahwa jika anak ini meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi petapa, kelak ia pasti akan menjadi Buddha ya, dan raja atau ratu yang merasa berbahagia mendengar ini ya. Dan ini memang di itu selanjutnya ya, pada saat Pangeran Siddhartha ya, Bodhisattva lahir ya, diramal kembali oleh seorang petapa ya, bernama petapa Asita ya. Dan itu memang kemudian petapa Asita ini karena mengetahui 32 tanda agung ya, 32 tanda agung atau Mahaburisa, kemudian petapa Asita pun bersujud di depan ya, bayi tersebut ya, atau bayi Bodhisattva tersebut ya, yaitu bernama Pangeran Siddhartha ya. Dan kemudian
Yang selanjutnya di pemberian nama ya, pemberian nama, upacara pemberian nama juga diramalkan hampir mirip ya. Ada 10 ya, ada beberapa brahmana kerajaan ya. Yang lainnya itu, yang banyak ini meramalkan bahwa bodhisattva ini akan menjadi ini ya, akan menjadi raja dunia. Tetapi hanya yang ada ya, pemuda bernama Kondanya ya, yang meramalkan akan menjadi Buddha ya. Dan Brahmana Kondana ini meramalkan akan menjadi Buddha, dan memang benar ramalan itu ya. Dan terbukti bahwa setelahnya pada saat Sang Buddha membabarkan ini ya, membabarkan Dhamma ya, yang pertama kali dimohon oleh seorang Brahma ya, Dewa Brahma Sampati ya, untuk mengajarkan Dhamma. Kemudian Buddha mencari ya, Sang Buddha mencari siapa yang kiranya tepat untuk menerima Dhamma tersebut ya. Ketika mencari dengan ya, pengetahuan Sang Buddha, Buddha ini melihat ya, guru-gurunya ya, betapa Asita telah meninggal. Kemudian gurunya yang pertama yaitu Alarakalamo juga meninggal ya, dan Udakkaramaputra juga sudah meninggal. Dan ia kembali melihat ya, ada yaitu 5 orang pertapa ya, yang salah satunya yaitu yang meramalkan Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha, yaitu yang Arya Kondana, bersama dengan 4 temannya, yaitu ada ini ada Pancawagya ya, yaitu Kondanya, Mahanama, Wapa, Kondana, Mahanama, yang terakhir ada Asaji. Itu 5 ya. Dan kemudian Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 orang petapa, yaitu tentang Dhammacakka Pawatana Sutta ya. Dan isi Dhamma ini pertama ini berkaitan tentang 4 kebenaran mulia ya, yang berkaitan tentang duka, sebab duka, akhir dari duka, dan jalan menuju jalannya duka. Duka di sini yaitu berkaitan tentang berkaitan tentang ya, segala sesuatu yang kurang baik ya, yang tidak menyenangkan, bahkan yang menyenangkan pun akan menjadi duka ya. Kemudian tentang sebab duka, yaitu tentang ini, tentang keinginan ya, sumbernya itu sebab duka itu keinginan ya, keinginan kita. Kemudian akhir dari duka yaitu secara perlahan mengikis semua keinginan kita. Kemudian dengan mempraktikkan 8 jalan utama ya, dimulai dari pandangan yang benar, kemudian pikiran yang benar, perbuatan yang benar, kemudian setelah perilaku yang benar baru mengkondisikan seseorang dapat melakukan konsentrasi yang benar. Kemudian saya ingin melanjutkan lagi tentang ini ya, tentang tanda-tanda agung ya, bodhisattva. Dan kemudian setelah mempelajari ini, ketika bodhisattva memasuki rahim ibunya ya, sang ibu menjadi sungguh-sungguh ya, bermoral ini dengan mempraktekkan itu ya, 8 latihan moralitas ya, dan menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria, menghindari kebohongan, dan menghindari pada masa itu disebut dengan menghindari anggur, minuman keras, dan minuman yang memabukkan ya, yang menjadi landasan ya, kelengahan ya, menyebabkan ini ya, tidak sadar ya. Ini juga sebagai kualitas ya, yang mengagumkan dan menakjubkan dari sang bodhisattva ya. Kemudian yang selanjutnya, kualitas yang selanjutnya itu ketika sang bodhisattva telah memasuki rahim ibunya, tidak ada pikiran indriawi yang muncul pada
ibunya, yaitu pada Dewi Mahamaya, sehubungan dengan laki-laki ya, dan tidak tersentuh oleh laki-laki manapun yang memiliki pikiran yang munafik ya. Ia juga ini adalah sebuah kualitas ya, yang mengagumkan dari bodhisattva. Nah, dari sini ada poin penting ya, yang saya ingin ingatkan kembali, yaitu ada saran ya, ada saran bagi ya, para wanita dan ibu-ibu ya, yang para wanita yang ingin menikah dan para ibu-ibu yang ingin memiliki keturunan, disarankan untuk mempraktekkan ya 8 latihan moralitas ya, atau pusata di hari-hari pusata ya. Agar apa? Agar memiliki keturunan yang ini ya, diharapkan memiliki keturunan yang memiliki karakter yang baik. Nah, dari sini saya juga ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya kita untuk menjaga kesehatan dengan baik, karena kesehatan itu sangat dibutuhkan ya untuk saat ini ya. Menjaga kesehatan dengan yang pertama, menjaga pola hidup ya, diusahakan khususnya bagi berumah tangga agar membagi ya waktu ya ke dalam tiga waktu ya. Yang pertama ada waktu untuk serius bagi berumah tangga, digunakan untuk bekerja, dan bagi para adik-adik ya, digunakan untuk sekolah atau belajar ya. Kemudian waktu yang kedua yaitu tentunya waktu untuk break ya, atau istirahat ya. Waktu istirahat ini digunakan untuk bukan hanya ini ya, bukan mengistirahatkan tubuh dan pikiran kita. Dan waktu yang selanjutnya itu waktu jeda digunakan untuk ini ya, hening ya. Waktu hening ini digunakan untuk ya, tujuannya agar bisa beristirahat ya, pikiran juga bisa beristirahat, badan juga bisa untuk beristirahat. Tentunya dalam proses menuju keheningan atau meditasi, yang pertama kita pahami yaitu tentang ini ya, tentang cara bernapas ya. Cara bernapas yaitu pada saat nafas masuk itu perutnya kembung ya, dan pada saat nafas keluar itu perutnya kempis ya. Ini teknik pertama yang perlu dipahami. Kemudian yang selanjutnya, pada saat mau masuk ke meditasi, bagi yang belum terbiasa disarankan untuk melakukan meditasi jalan terlebih dahulu ya. Dan bagi pemula, ketika meditasi langsung duduk, biasanya itu pasti pikirannya kemana-mana, dan kita memahami bahwa pikiran kita diibaratkan ya, memiliki sifat seperti monyet ya, jadi kesana kemari ya, dan memiliki karakter atau sifat. Ketika ada kenangan-kenangan yang baik itu digenggam, ketika ada kenangan yang buruk itu pasti ditolak ya. Segala sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam pikiran maupun tubuh kita pasti ditolak. Itu sifat alami dari pikiran. Tetapi ketika kita ya pertama kali ya, bagi para pemula untuk praktek ini ya, meditasi ya, yang pertama dipahami yaitu berkaitan tentang cara bernapas. Pada saat nafas masuk perut mengembung, dan pada saat nafas keluar perut mengempis ya. Dan sebagai untuk memelangkan ya kerja pikiran kita, terutama bagi rumah tangga yang seharian beraktivitas dan ingin melakukan meditasi, disarankan untuk melakukan meditasi jalan terlebih dahulu ya, paling tidak antara 10 yang pertama 5 menit berjalan, baru masuk dalam posisi duduk ya. Posisi duduk juga sangat penting ya, posisi duduk bersila sangat penting, dijelaskan tadi ya, di dalam sesi meditasi. Dan begitu duduk
tidak langsung menuju ke objek ya, tetapi merilekskan 8 bagian tubuh. Nah setelah rileks baru melakukan ya menuju objek ya. Yang paling dekat dengan kita yaitu pernapasan, napas ya, yang paling dekat. Nah dari situ kita dapat mengetahui bersama bahwa sangat penting ya. Bahkan secara tidak langsung ya, dalam praktek ya meditasi ya, dari awal sampai akhir itu perlu ini ya, perlu kesabaran ya, perlu kesabaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan tentang untuk menjaga kesehatan, yaitu tentang pola makan ya, pola makan yaitu memakan dan meminum apa yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Dan sekarang banyak ini ya, banyak makanan-makanan yang ini ya, terutama yang mengandung itu ya, yang mengandung gula ya, banyak sekali. Itu paling tidak kita dapat menghindari makanan atau minuman yang banyak mengandung gula tersebut. Nah dari sini kita dapat memahami bahwa kesehatan itu sangat penting untuk kita jaga. Nah demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, namo saya di budaya, namo budaya.